mau ini. Kan dia kan mengajak saya berdebat, saya nggak mau, gitu loh. Karena apa? Karena yang saya ini kan itu sudah begitu jelas gitu loh. Udah jelas. Kenapa dia bersikeras pengen debat dengan saya? Kalian tahu nggak? Bukan, dia tahu dia itu salah, tahu dia. Tahu dia kalau berdebat dengan saya itu dia hanya memamerkan kebotolannya. Tahu dia. Tapi dia itu memang orangnya rela membuat dirinya botol asal dia dapat duit. Itu Rudy Iskariot itu. Kenapa? Orang kalau debat dengan saya, tahu nggak kalian berapa dia dapat followers? Banyak dia dapat followers. Bahkan kalau Anda biasa live Anda yang nonton 2 orang, 3 orang, sekali Anda live sama saya, nanti Anda akan kaget tiba-tiba Anda live yang nonton 1000 orang. Dan orang sekarang menghalalkan segala cara, bahkan menjual ketololannya demi untuk dapat followers itu. Nah, itulah Rudy Iskariot itu, biar kalian tahu. Lalu dia ngerembet kemana-mana. Itu. Makanya teman-teman, tinggalkan orang seperti itu. Ngapain? Dia itu rela dia itu mengambil sesuatu yang viral supaya apa? Dapat iklan di YouTube-nya. Begitu loh teman-teman. Kalau ada iklan, makanya cek. Orang yang ngomongin saya, cek. Sebelum dia ngomongin saya, lihat berapa views-nya. Lihat. Sebelum dia bahas Edis TV, yang nonton dia berapa? Coba lihat itu YouTube-nya MYM. Yang nonton 100, 200, 500. Itu yang nonton. Tapi kalau dia bahas Edis TV, yang nonton tiba-tiba 20.000, 50.000, 80.000. Itu yang dicari mereka. Penjelasan saya udah begitu gamblang, jelas. Gamblang sekali penjelasan saya. Tetapi banyak orang terus-menerus. Karena apa? Pengen dapat. Kalau orang masuk ke sini, itu dapat followers banyak. Cari followers susah. Coba Anda bikin akun TikTok. Susah Anda cari followers setengah mati. Makanya harus nebeng ke Edis TV. Biar dapat banyak followers. Mereka menjual kepongahannya. Iya. Nggak peduli dia mau dibilang orang pongah. Yang penting dapat followers, dapat iklan. Gitu. Nih, silakan teman-teman rekam ya, rekam. Coba teman-teman rekam ini. Rekam videonya dan sampaikan ini kepada Rudy Iskariot. Rekam ya, rekam. Perhatikan. Ini anak Batak telepon saya 2 hari yang lalu. Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudy Yohanes. Ya, jelas kan? Tapi dia bilang katanya, Lai katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Saya pun jadi nggak ada yang saya percaya lagi begini gitu loh. Mau Lai, kalau orang memfitnah seseorang bisa langsung Lai percaya. Ada dia kasih aku uang? Kan nggak ada dia kasih aku uang. Kecuali dia kasih aku uang, aku bikin main judi baru salah. Ini uang apa dikasih dia sama aku mau aku bikin judi slot? Pembohong itu Lai. Aku takutku nanti Lai kalau ku simpan di hatiku ini Lai kan. Lai dengarnya kan? Aku nanti ku bawa ke pidana, biar dirasakan dia dulu di dalam. Banyak kasus-kasus kayak gitu di sini, mengumpulkan donasi tanpa seizin, mengumpulkan donasi tanpa bertanggung jawab. Ada kasus. Tuh, panjang itu, tapi saya ambil sedikit saja. Intinya apa? Gini, biar teman-teman saya kasih tahu asal muasalnya. Nih, karena saya juga harus ngomong. Kalau saya diam terus juga, banyak orang yang masih percaya aja sama dia. Dengar ceritanya. Sekitar 4 bulan lalu kurang lebih, saya sedang live. Ya. Diteleponlah saya oleh Rudy Simamora. Ya, Rudy Simamora itu pemilik akun salah satu pendebat juga ya, salah satu apologet juga yang sudah dipenjara gara-gara berdebat dengan seorang muslim. Nah, ketika itu ya, dia mengatakan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Apa itu? Bahwa Rudy Iskariot alias Yohanes menggalang uang untuk mengurusi anak Batak. Tetapi anak Batak bilang uangnya tidak pernah sampai kepada dia.
Hanya itu yang saya sampaikan. Lalu dia kebakaran jenggot, panik, ngamuk, pencet. Semua diserang sama dia. Panik. Saya hanya menyampaikan itu, lalu merembet kemana-mana. Gitu loh. Jadi itu masalahnya, makanya kalau dia bahas yang lain, bilang aja begitu. Apa dia tidak punya malu? Bagaimana mungkin orang yang katanya diurusin, nelpon saya. Kalau saya bilang saya mau urusin seseorang, misal saya mau urusin, saya akan bilang dia, jangan sampai kamu telepon orang lain. Saya pasti bilang begitu. Karena saya sudah bilang, saya akan ngurusin kamu. Kalau kamu nelpon orang lain, berarti kamu bikin malu nama saya. Itu, kalau dia punya malu, ya kalau Rudy Iskariot punya malu, dia akan bilang begitu. Nah, bagaimana dia itu bisa punya malu? Orang yang katanya diurusi dia, telepon sana sini, telepon sana sini. Itu yang saya ini kan, hei Rudy Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang, telepon minta tolong. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah gak mau lagi bahas-bahas ya. Waktu itu dia bilang, untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia, terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Nah, dari mana? Pra-peradilan. Makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, lah itu ada hak kamu di situ. Ada orang-orang yang ingin membantu kamu di situ, jumlahnya itu 70-an juta, Le. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak kamu yang sudah disupport orang. Tapi lenyap dimakan Rudy Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa sih? Pra-peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan penetapan tersangka seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penangkapan seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penetapan tersangka seseorang. Habis 78 juta, memang kau tidak waras lagi. Ini. Itu teman-teman. Jadi tanyakan saja, suruh kembalikan itu. Ya, mau pra-peradilan habis 78 juta. Seperti itu teman-teman. Cukup ya, cukup. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman, ya, saya itu sebenarnya sudah berusaha untuk menghindari. Saya tidak pernah menanggapi ini, tapi terus ngomong terus tak henti-hentinya. Jadi saya tanggapi saja sekali biar sadar. Tujuan saya seperti ini apa? Supaya sadar. Ayo bertobat, ya, berubah, ya, seperti itu. Mari dia bahas masalah batu satu pun tidak ada. Bukan batu di sini yang saya beli. Kalau cuma batu ngapain? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita diskusinya. Saja ini akhirnya kita terbawa suasana begitu teman-teman. Karena dia itu udah ngelantur kemana-mana. Udah bahas hal-hal yang nggak seharusnya dibahas, yang nggak ada kaitannya. Memalukan sekali ya. Ini sebuah buku yang dikeluarkan oleh seorang mu'alaf namanya Insan LS Moko Ginta. Dia tulis satu buku nih, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau orang Islam bikin buku seperti ini, namanya apa? Apa namanya teman-teman? Dakwah. Ya, tidak ada itu. Kamu merusak persatuan dan kesatuan. Kamu telah merusak bingkai NKRI. Kamu telah membuat kerukunan antar umat beragama rusak. Kata-kata seperti itu mendadak hilang. Ini banyak bukunya nih. Ya, dijual di mana-mana ini ya. Nih. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nih. Buku-bukunya banyak. Dijual di toko-toko buku Islam. Banyak bukunya. Tapi kalau kamu bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, hilang kepalamu. Makanya itulah saya bilang indahnya agama Islam. Memang seperti itu. Memang begitu. Udah dari sono memang udah begitu. Kalau Islam ngomong Kristen, nggak ada yang ngomong merusak persatuan NKRI.
Kamu telah membuat perpecahan kerukunan untar. Nggak ada itu. Tapi kalau kamu ngomong Islam, omongan seperti itu akan banyak. Wah, sehingga makanya teman-teman, seperti yang saya bilang. Kenapa? Ini juga yang lagi ramai juga ya. Ada yang mengatakan bahwa saya ini seorang pengecut, saya ini begini dan begitu. Begini teman-teman. Jadi ada orang yang kalau mandi itu setengah-setengah. Ada orang yang kalau mandi itu basah sekalian. Nah, kalau saya tidak mau main dua kaki. Begitu. Karena apa? Ya karena tidak maksimal. Makanya kalau Anda berapologet dari Konoha, ya Anda akan seperti itu. Susah Anda mau ngomong, tertahan suara di mulut Anda. Karena Anda takut. Makanya saya ingin main secara totalitas. Nah, ketika saya main secara totalitas, ada nggak yang saya korbankan? Saya mengorbankan apa yang saya punya. Begitu loh. Nah, ketika saya mengorbankan apa yang saya punya, bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang oleh karena aku meninggalkan miliknya, maka Tuhan akan menggantikannya bahkan 100 kali lipat? Saya tidak mengharapkan 100 kali lipat. Seperti itu. Ya, kepada teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti seperti itu. Apologet seperti ini, itu beresiko sangat tinggi. Saya jamin orang-orang yang ngoceh bau itu, yang coba, berani nggak kau tinggalkan milikmu, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan segala kepunyaanmu, lalu kau secara total menyerahkan hidupmu untuk berapologet melawan Donditan, Zuma dan kawan-kawan itu secara total? Nggak bakal berani.